إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwanil kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Tak henti-hentinya kita panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah masih memperkenankan kita untuk mempelajari agamanya yang mulia, melanjutkan ibadah setelah melaksanakan ibadah yang sebelumnya. Ini adalah karunia yang besar dari Allah, sebagaimana di dalam firman-Nya, fa idza faraghta fansab, bila engkau telah selesai dari sebuah ibadah, maka laksanakanlah ibadah yang berikutnya. Sebagaimana biasanya pada kesempatan ini kita akan membahas kitab Al-Jami' dari Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa meluruskan kita di atas siratil mustaqim. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi besar kita, junjungan kita, dan orang yang paling harus kita cintai di muka bumi ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, serta siapapun yang mau mengikuti sunnahnya sampai datangnya hari kiamat kelak. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita sampai pada bab yang berikutnya di dalam Kitabul Jami', yaitu Babuz Zuhud wal Wara', bab mengenai kezuhudan dan wara'. Kita akan membaca hadis-hadis yang terkait dengan bab ini. Hadis yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim.
qala rahimahullah anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhai keduanya, karena beliau dan bapaknya adalah dua sahabat yang mulia. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ahwan Nu'manu bi isbi'aihi ila udhunayhi, dan Nu'man mengarahkan kedua jarinya ke kedua telinganya. Artinya bahwa beliau benar-benar mendengarkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, innal halala bayyin, sesungguhnya perkara yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyin, dan sungguhnya perkara yang haram juga jelas. Wa bainahuma mushtabihat, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang samar, tidak ketahuan halalnya ataupun haramnya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak mengetahui perkara-perkara samar ini kebanyakan dari manusia. Faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, maka barang siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara yang samar, sungguh dia telah membersihkan diri untuk menjaga agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubuhat, dan barang siapa yang terjatuh dalam perkara-perkara yang samar, waqa'a fil haram, maka dia terjatuh dalam perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, laksana seperti seorang penggembala yang menggembala hewannya di sekitar daerah-daerah larangan. Yushiku ayyaqa'a fih, dikhawatirkan bahwa dia akan terjatuh di dalamnya. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah sungguhnya bagi setiap raja ada wilayah-wilayah larangannya. Ala wa inna himallah maharimuh, ketahuilah sungguhnya wilayah-wilayah larangan Allah adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, apabila segumpal daging itu baik, maka seluruh jasad akan menjadi baik. Wa idza fasadat, dan apabila segumpal daging itu rusak, fasadal jasadu kulluh, maka seluruh jasad pun akan menjadi rusak. Ala wahyal qalb, ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah al-qalb, jantung manusia. Muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Nah, kita membahas mengenai babuz zuhud wal wara', perkara zuhud dan wara'. Ini adalah pembahasan yang berkaitan dengan kesolihan seorang hamba di dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menggapai kampung akhirat. Nah, ini bahagian dari akhlak yang mulia
yang ditanamkan pada diri seorang muslim, bahwa seorang muslim itu hendaknya mempunyai zuhud dan wara', sehingga dia terhindar dari perkara-perkara yang membahayakannya di akhirat kelak, atau bahkan tidak menguntungkannya di kampung akhirat kelak. Para ulama berbeda pendapat di dalam mendefinisikan zuhud dan wara'. Namun sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwasanya definisi yang terbaik untuk az-zuhud adalah apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam mengatakan bahwasanya zuhud adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan segala sesuatu yang tidak akan bermanfaat di akhirat kelak. Itu adalah zuhud. Maka dari definisi ini kita tahu bahwasanya zuhud tidak mempunyai hubungan seorang kaya atau seorang itu miskin. Orang kaya bisa zuhud, orang miskin juga bisa tidak zuhud. Ketika seorang yang kaya dengan harta yang berlimpah, namun hatinya selalu memikirkan tentang keuntungan-keuntungan di akhirat kelak, dan tidak memikirkan tentang keuntungan duniawiyah semata, sehingga dia memanfaatkan kekayaan yang diberikan oleh Allah selalu di dalam hal-hal yang membawa pahala di sisi Allah. Ini adalah orang zuhud. Ini adalah orang zuhud. Oleh karena itulah zuhud tidak diukur dengan kaya atau miskinnya seseorang. Sebagaimana orang miskin juga bisa dikatakan tidak zuhud dengan segala kemelaratannya. Ketika hatinya sangat tamak, rakus terhadap dunia, sehingga dia tidak menghiraukan halal dan haram, tidak mempedulikan tuntunan-tuntunan agama. Setiap hari yang terpikir olehnya bagaimana mengejar keuntungan duniawiyah, bahkan dia lupa dari kemaslahatan-kemaslahatan ukhrawiyah untuk kepentingan akhiratnya kelak. Maka dia bukan orang zuhud walaupun dia melarat. Ya. Maka ini adalah seburuk-buruknya manusia dan orang yang paling merugi. Sudah dalam urusan dunianya dia melarat, gak punya harta sebagaimana orang kaya yang diberi kemewahan oleh Allah. Secara hati dan jiwanya juga miskin, karena selalu tamak kepada perkara-perkara duniawiyah namun tidak didapatkannya, dan berpaling dari Allah dan keuntungan di akhirat kelak. Dia ruginya dua kali, rugi dunianya dan rugi akhiratnya. Dan tipe manusia yang seperti ini banyak di sekitar kita. Miskin dunianya dan miskin akhiratnya. Sudah melarat tapi jauh dari agama.
Bahkan ada yang tidak sholat sama sekali, sholat pun enggak. Sementara ada orang yang kaya raya, rajin ke masjid. Walaupun tipe manusia yang dengan kekayaannya dia mencari keuntungan akhirat itu sedikit. Rata-rata orang yang terkena oleh fitnah harta jauh dari agama. Oleh sebab itu, yang paling penting adalah bagaimana kita melihat dunia dan akhirat. Ketika hati kita fokus, orientasi hidup kita untuk akhirat, selalu memikirkan tentang keuntungan-keuntungan akhirat, sehingga kita mempergunakan segala sesuatu yang ada pada kita untuk akhirat kita, ini orang zuhud. Dan sebaliknya, orang yang selalu memikirkan tentang keuntungan-keuntungan duniawiyah dan tidak memikirkan tentang keuntungan ukhrawiyah, maka dia bukan orang yang zuhud. Nah, dikatakan oleh sebagian manusia kepada Al-Imam Ahmad rahimahullah, apakah seseorang yang mempunyai 1000 dinar adalah seorang yang zuhud? Kata Al-Imam Ahmad, na'am, iya, dia orang zuhud. Ana syaritati alla yafrah idza zadat wa la yahzun idza naqasat. Iya, dia orang zuhud, kata Imam Ahmad, dengan syarat bahwa dia tidak bergembira bila hartanya tersebut bertambah dan tidak sedih bila hartanya tersebut berkurang. Kenapa? Karena di hatinya mengenai akhirat dan keuntungannya, bukan mengenai dunia dan keuntungannya. Sehingga dunia bertambah dan berkurang tidak berpengaruh kepadanya. Dia tidak senang kalau bertambah dan tidak sedih kalau berkurang, ya. Karena yang penting baginya adalah keuntungan akhirat, bukan keuntungan dunia. Dia akan senang kalau dia bisa menambah pahala untuk di akhirat kelak, dan dia sedih kalau dia melewatkan keuntungan akhirat sehingga dia tidak bisa menambah pahalanya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Itu orang zuhud. Bukan tentang seberapa banyak dan sedikitnya harta yang ada di tangannya. Nah, dikatakan oleh Ibrahim bin Adham rahimahullah, az-zuhdu salasatu asnaf. Zuhud itu ada 3 jenis. Zuhdun fard, wa zuhdun fadl, wa zuhdun salamah. Ada zuhud yang wajib, ada zuhud yang merupakan kemuliaan, dan ada zuhud yang merupakan keselamatan. Zuhud yang wajib adalah zuhud fil haram, zuhud di dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ini wajib. Seorang hamba berpaling dari perkara-perkara duniawiyah yang telah diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Apakah itu makanan, minuman, pasangan, ya, tempat tinggal, kendaraan, apa saja yang sudah diharamkan oleh Allah, wajib bagi seorang muslim untuk zuhud terhadapnya. Artinya apa? Dia meninggalkannya. Urusan-urusan duniawiyah yang haram dia tinggalkan. Ini zuhud yang wajib. Dan ini adalah zuhdul awam, zuhudnya orang-orang awam.
Artinya seluruh kaum muslimin termasuk orang-orang awam harus melakukan zuhud ini. Kalau tidak dia berdosa di sisi Allah. Ya. Maka orang yang terjatuh dalam perkara-perkara yang haram, dia tidak lagi dikatakan zuhud, bahkan berdosa di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ada az-zuhdul fadl, zuhud yang merupakan kemuliaan. Ini adalah zuhud al-khawas, zuhud orang-orang istimewa yang dekat dengan Allah, yaitu az-zuhdu fil halal, zuhud dalam perkara yang halal. Maksudnya apa? Zuhud dalam perkara yang halal, yang dia khawatir bahwa hal-hal halal tersebut akan membuatnya lalai dari Allah dan kampung akhirat. Ya. Ini tidak wajib, karena perkara itu halal, dihalalkan oleh Allah. Tapi bagi orang yang zuhud dengan zuhud yang merupakan kemuliaan di sisi Allah, ketika dia melihat hal halal ini akan menjauhkan dia dari Allah dan kampung akhirat, dia akan tinggalkan karena dia zuhud. Nah, contohnya apa? Sebagai contoh, olahraga itu halal atau haram? Halal. Misal orang bersepeda, halal atau haram? Halal. Lari, halal atau haram? Halal. Jalan kaki, halal atau haram? Halal. Tapi kalau olahraga itu dia khawatirkan membawa kepada hal yang menjauhkan dia dari Allah dan kampung akhirat, dia tinggalkan. Dia pilih olahraga yang tidak menjauhkan dia dari Allah dan kampung akhirat. Itu namanya zuhud. Kalau dengan dia berolahraga, sepeda, lari, jalan kaki, akan membuat dia kecapean, sehingga dia tidak bisa sholat wajib berjamaah di masjid. Apa yang dia lakukan? Maka dia akan cari cara bagaimana perkara halal ini tidak membuat dia meninggalkan sholat yang wajib berjamaah di masjid. Kalau ini masih dalam tahap zuhud yang wajib, karena sholat jamaah di masjid adalah wajib, tidak boleh ditinggalkan menurut pendapat yang rajih. Ya. Ini masih dalam zuhud yang pertama, zuhud yang wajib. Nah, zuhud yang merupakan kemuliaan, zuhudnya orang-orang istimewa dari hamba-hamba Allah yang dekat kepadanya. Kalau olahraga itu membuat saya tidak mampu untuk memperbanyak sholat sunnah karena kecapean, nggak bisa sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah misalnya, ya, atau membuat saya tidak kuat nantinya untuk membaca Al-Quran atau zikir, maka dia akan meninggalkan olahraga yang mubah, yang halal, supaya dia tidak ketinggalan hal-hal yang mendekatkan dia kepada Allah walaupun gak wajib. Ini tingkatannya lebih tinggi. Ya. Maka dia cari olahraga yang kira-kira dia mampu dan tidak menjauhkannya dari Allah dan kampung akhirat. Contohnya seperti itu. Ini zuhdul khawas, orang-orang istimewa yang kezuhudannya sudah merupakan kemuliaan di sisi Allah lebih dari hanya sekedar wajib. Contoh, seorang makan sampai kenyang,
Boleh atau tidak? Boleh nggak? Boleh. Ya, selama yang dimakan halal, iya kan? Tapi kalau dia makan kenyang, malam nggak bisa bangun untuk sholatul lail karena tidurnya pulas. Oleh karena itu dia berusaha malam tidak lagi makan sampai kenyang, makan sekedarnya saja supaya malam bisa bangun untuk sholat. Ini disebut dengan zuhdul khawas, zuhdul fadl, zuhud yang merupakan kemuliaan di sisi Allah walaupun nggak wajib. Ya. Nah, yang seperti ini dilakukan oleh orang-orang yang zuhud karena dia ingin mencari keuntungan akhirat. Seorang yang punya harta, dapat keuntungan dari bisnisnya, dia punya uang, lalu dia belikan kendaraan yang agak bagus, ya supaya dia lebih enak lah jalannya. Ya, dia belikan mobil CR-V 450 juta atau 500 juta. Berapa sekarang harganya? Iya, 500 juta. Boleh enggak? Boleh enggak Pak Samsul? Boleh ya? Kenapa enggak boleh? Halal kok. Dia mendapatkannya dengan cara yang halal. Tapi ada orang berpikir, ah ngapain saya beli CR-V 500 juta? Ya, saya naik Avanza 2010 nggak apa-apa deh, harga cuma 100 juta. Yang 400 jutanya saya ingin membantu pesantren supaya ada tabungan akhirat yang terus-menerus mengalir, karena membiayai penuntut ilmu. Ketika mereka kemudian mendapatkan ilmu, mendapatkan hidayah dari Allah, mengamalkan ilmunya, saya akan mendapatkan pahalanya yang terus mengalir. 400 juta untuk membantu pondok pesantren. Itu orang zuhud. Wajib gak dia membantu pesantren? Enggak wajib. Ya. Tapi dia ingin menggunakan hartanya untuk keuntungan akhirat. Kira-kira mana yang lebih pintar? Yang pertama atau yang kedua? Kalau dalam kacamata zuhud, yang kedua. Ya. Maka oleh karena itu, ini yang disebut dengan zuhud. Selalu ingin menabung untuk kepentingan akhirat, bukan untuk kepentingan dunia. Kalau orang yang gak zuhud, apa yang terjadi? Nah, ini cara berpikir. Ini pola pikir. Dimulai dengan mindset yang ada di kepala kita, kemudian diaplikasikan di dalam kehidupan. Kalau orang yang zuhud, ketika dia berpikir tentang keuntungan akhirat, maka dia mendapatkan uang, dia gunakan untuk kepentingan akhiratnya, walaupun gak wajib. Ini levelnya sudah lebih tinggi. Tapi kalau orang yang tidak mempunyai zuhud yang istimewa seperti ini, dia akan membeli kendaraan tadi yang harganya 500 juta. Salah dia? Enggak. Tapi dia tidak memiliki nilai zuhud yang istimewa. Paham sampai di sini ya, insya Allah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah zuhdus salamah. Ya. Zuhud yang merupakan keselamatan, ya, yaitu kata beliau az-zuhdu fi syubuhat, zuhud dalam perkara-perkara syubhah. Ya. Artinya apa? Kalau dia tidak ngerti ini halal atau haram, dia tinggalkan. Dia lebih mencari selamat. Ya. Ketika sebuah permasalahan atau sebuah harta tidak bisa dipastikan halalnya atau haramnya,
walaupun mungkin secara hitungan duniawiyah dia rugi, tapi dia akan relakan harta tersebut karena dia tidak tahu hukumnya halal atau haram. Itu namanya zuhdus salam, kezuhudan karena mencari keselamatan di akhirat kelak. Nah, ini sebahagian dari pembahasan zuhud. Dan di samping zuhud ada yang diistilahkan dengan al-wara'. Apa itu al-wara'? Dikatakan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, karena definisi beliau yang paling dekat, yang paling baik, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Al-wara' kata beliau adalah tarku ma yadhurru fil akhirah, meninggalkan apa yang memudaratkan di akhirat kelak. Meninggalkan apa yang memudaratkan di akhirat kelak. Nah, dan ini dilakukan oleh orang-orang saleh bahkan pada perkara-perkara yang mubah dan halal. Mereka meninggalkan sebagian yang mubah atau sebagian yang halal, khawatir kalau sebagian yang mubah atau halal ini menjatuhkan dia ke dalam yang makruh atau haram. Dikatakan oleh sebagian salaf, la yablughul 'abdu haqiqatat taqwa hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadran mimma bihi ba's. Seorang hamba tidak mencapai hakikat takwa sampai dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada dosa di dalamnya karena khawatir jatuh ke dalam sesuatu yang ada dosa di dalamnya. Nah, ini disebut dengan wara', meninggalkan sesuatu yang bisa membahayakan di akhirat kelak. Maka termasuk di dalam wara' meninggalkan perkara-perkara yang haram dan juga perkara-perkara yang syubhat, yang belum jelas hukumnya halal atau haram. Maka dia khawatir kalau ini menjadi sesuatu yang haram akan membahayakannya di akhirat kelak, dia tinggalkan. Maka ini disebut dengan wara'. Nah, disebut dengan wara'. Contoh dari orang yang wara', misal seorang yang harus membayar hutang bapaknya. Dia tidak punya harta kecuali dari harta syubhat. Maka dia tidak mau menggunakan harta syubhat tersebut dan dia berusaha untuk mencari harta yang halal demi untuk membayar hutang orang tuanya. Ini disebut dengan wara'. Karena dia tidak ingin jatuh ke dalam perkara yang dikhawatirkan ada haramnya karena syubhat. Walaupun belum bisa dipastikan, tapi dia menghindarinya karena khawatir. Nah, ini disebut dengan wara'. Intinya dikatakan oleh para ulama, orang wara' itu tahu mana hal yang paling terbaik dari dua perkara yang baik dan mana yang paling terburuk dari dua perkara yang buruk, sehingga dia mengambil yang terbaik dari dua perkara yang terbaik dan menghindari yang terburuk dari dua perkara yang buruk. Itu disebut dengan wara'. Nah,
Maka orang yang wara' dikatakan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, annal wajibat wal mustahabbat la yasluhu fiha zuhdun wala wara'. Perkara-perkara wajib dan perkara-perkara sunnah itu tidak terkait dengan masalah zuhud dan wara'. Ya, artinya apa? Bahwa perkara-perkara wajib dan mustahabbat yang disunnahkan di dalam Islam ini memang setiap muslim kalau wajib diharuskan untuk melaksanakannya, kalau sunnah memang dianjurkan untuk melakukannya. Ya. Sedangkan masalah zuhud adalah bagaimana seseorang bisa merubah perkara yang mubah menjadi sesuatu yang mulia di sisi Allah tabaraka wa taala, karena dia berpikir tentang keuntungan akhirat. Ya, seperti yang tadi sudah saya contohkan mengenai orang yang punya harta 500 juta. Ya. Begitu pula wara', ini tentang masalah meninggalkan sesuatu yang akan membahayakan di akhirat, maka tidak terkait dengan perkara wajib atau mustahab. Wara' itu lebih kepada perkara yang meninggalkan perkara yang haram atau yang syubhat. Kemudian kata beliau, wa ammal muharramat wal makruhat fayasluhu fiha zuhdu wal wara'. Adapun perkara-perkara haram dan perkara-perkara makruh, ini yang terkait dengannya kezuhudan dan wara'. Ya. Karena orang zuhud dan orang yang wara' akan meninggalkan perkara-perkara yang haram dan makruh. Ya, apalagi zuhud dia tidak akan masuk ke dalam yang bersifat dosa, bahkan makruh, karena dia hanya berpikir tentang keuntungan akhirat, dan itu tidak akan didapatkan dengan dosa dan perkara yang makruh. Demikian pula orang yang wara'. Ya. Orang yang wara' akan menjaga dirinya dari perkara yang haram dan makruh. Lalu kata Syekhul Islam, wa ammal mubahat, nah perkara-perkara mubah disinilah fayasluhu zuhdu dunal wara'. Perkara-perkara mubah itu terkait dengan masalah zuhud dan tidak masalah wara'. Karena perkara-perkara mubah bagi orang zuhud akan diubahnya menjadi keuntungan akhirat. Ya. Adapun orang wara' ini bukan dalam pembahasannya, karena orang wara' terkait dengan masalah yang haram ataupun syubhah. Baik. Pertanyaan. Dari semua pembahasan ini, mana yang lebih tinggi? Tingkatan zuhud atau tingkatan wara'? Tingkatan zuhud atau tingkatan wara'? Siapa yang mengatakan zuhud, siapa yang mengatakan wara'? Mana yang lebih tinggi? Zuhud. Kenapa? Lebih tinggi dari wara', kenapa? Iya. Jadi memang zuhud lebih tinggi daripada wara'. Ya. Kata para ulama, dari definisi Syekhul Islam kita ketahui bahwa zuhud lebih tinggi daripada wara'. Zuhud itu dia sudah berpikir tentang keuntungan akhirat. Ya. Bagaimana mungkin dia hanya sekedar menghindarkan perkara-perkara yang bahaya di akhirat? Dia sudah lebih tinggi daripada itu. Kalau perkara-perkara yang membahayakan di akhirat, jelas bagi orang zuhud sudah pasti ditinggalkannya. Karena dia sudah berpikir lebih tinggi daripada itu, yaitu memikirkan tentang keuntungan akhirat. Kalau orang wara' masih di bawahnya, dia hanya berpikir tentang hal-hal yang membahayakan di akhiratnya, maka dia tinggalkan. Hal-hal yang haram dia tinggalkan, hal-hal yang makruh dia tinggalkan, karena khawatir membahayakan di akhiratnya. Tapi dia belum sampai pada step di mana dia berpikir tentang keuntungan akhirat. Maka dia belum sampai pada tahap mengubah yang mubah menjadi keuntungan akhirat. Maka yang lebih tinggi adalah zuhud dibandingkan wara'.
Nah, baik, karena sudah azan kita berhenti dulu. Kita lanjutkan setelah azan. Al-muadzin yuadzin, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit sebelum kita sholat. Nah, jadi mengenai zuhud dan wara' itu letaknya di dalam hati seorang hamba, bukan dinilai dengan apa yang ada di tangannya. Betapa banyak orang yang tidak mempunyai apa-apa dari kehidupan dunia ini, namun dia tidak zuhud karena ketamakan dan kerakusannya terhadap dunia. Sementara sebagian orang yang diberi harta banyak oleh Allah, namun hatinya selalu menginginkan keridhaan Allah dan pahala yang ada di sisinya,
sehingga dia selalu menggunakan apa yang diberi oleh Allah untuk hal-hal yang bersifat ketaatan kepadanya. Inilah orang yang disebut dengan zuhud. Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam dengan kekayaan dan kerajaan yang begitu hebat, begitu luas, beliau adalah manusia yang sangat zuhud. Ya. Istrinya banyak, sampai ratusan orang, dan budaknya banyak. Ya. Beliau ingin menggauli para wanita tersebut dalam suatu malam dengan niat semoga wanita-wanita itu melahirkan para pejuang di jalan Allah. Namun karena tidak mengucapkan insya Allah, tidak ada yang lahir kecuali hanya setengah manusia. Karena beliau orang zuhud. Ya. Bahkan dalam perkara-perkara yang bersifat syahwat pun niatnya untuk kepentingan agama. Ya. Ada orang yang nggak punya pasangan, nggak punya istri, karena ketamakan dan kerakusannya terhadap dunia, dia selalu berpikir tentang apa yang memuaskan syahwatnya, sehingga tidak peduli dengan halal dan haram. Ini tidak bisa dikatakan zuhud. Kalau misalnya di lingkungan kita ada orang nongkrong di pinggir jalan, sudah dengar azan, santai aja dia, nggak peduli. Dia sibuk duduk nongkrong sambil rokokan, padahal di masjid sudah azan. Satunya lagi ada orang kaya dengan mobil mewahnya, begitu dengar azan, bahkan sebelum azan dia sudah mengarahkan kendaraannya ke arah masjid untuk sholat berjamaah. Mana orang yang zuhud? Mana orang yang zuhud? Yang nongkrong di pinggir jalan dengan kemiskinannya, atau yang tadi mengarahkan kendaraan mewahnya untuk ke masjid dan sholat menghadap Allah? Itu zuhud. Ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis Abi Hurairah di dalam Sahih Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Hendaknya engkau selalu bersemangat, antusias kepada hal-hal yang bermanfaat untukmu, ya, baik duniawiyah ataupun ukhrawiyah. Wasta'in billah, dan mohon pertolonganlah kepada Allah. Wa la ta'jaz, dan jangan pernah merasa lemah. Ya. Orang yang zuhud selalu menjadikan akhirat sebagai orientasi hidupnya. Datang di dalam hadis Anas bin Malik di dalam Sunan At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanatil akhiratu hammah." Barang siapa yang akhirat itu adalah kepeduliannya, orientasi hidupnya, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu ada di dalam hatinya. Dia bukan kaya harta, tapi kaya hati. Ya. Sehingga hatinya dengan segala apa yang Allah berikan kepadanya, mau banyak atau sedikit, dia merasa cukup dengannya, karena hatinya dicukupkan oleh Allah, dikayakan oleh Allah. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi, sehingga dia menjadi hamba Allah, bukan hamba dunia. Wa jama'allahu syamlah, dan Allah menggabungkan konsentrasi jiwanya sehingga tidak terpecah-pecah di dalam berbagai kepenatan dan kesibukan dunia. Hatinya selalu fokus untuk Allah dan kampung akhirat. Wa atadhu dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk.
Orang yang kepentingan hidupnya adalah akhirat, justru dunia, kata Nabi, akan datang kepadanya dalam keadaan dunia itu tunduk. Sementara orang yang kepentingan hidupnya adalah dunia, wa man kanatid dunya hamma, barang siapa yang dunia itu adalah kepentingan, kepedulian, orientasi dari hidupnya, maka kata beliau, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, Allah jadikan kemiskinan ada di hadapannya, di hadapan kedua matanya. Ya. Mungkin dia banyak harta, punya banyak aset, tapi kalau sudah kemiskinan Allah jadikan ada di hadapan kedua matanya, Allah miskinkan jiwanya dan hatinya, maka kekayaan dan asetnya yang banyak itu tidak akan pernah memuaskan jiwanya. Dia selalu merasa butuh dan butuh, kurang dan kurang, sehingga tidak ada kepuasan di dalamnya. Hatinya selalu merasa kurang. Dibuat oleh Allah hatinya tidak pernah puas, sehingga dia dihimpit oleh berbagai macam ketidakpuasan, padahal dia punya banyak harta dan aset. Karena kefakiran Allah jadikan ada di hadapannya ketika dunia adalah orientasi dan kepedulian hidupnya. Dan itulah keadaan orang-orang yang menjauh dari Allah dan kampung akhirat. Kemudian kata beliau, wa farraqallahu syamla, Allah cerai-beraikan konsentrasi jiwanya di dalam berbagai kesibukan dan kepenatan dunia. Belum selesai satu agenda, datang agenda yang lain. Belum selesai yang ini, datang yang ini. Bahkan dia tidak bisa tidur nyenyak, makan enak. Kenapa? Karena sibuk dan penuh dengan kepenatan. Badannya capek, jiwanya lelah. Tidak ada ketenangan padanya, karena kepedulian hidupnya adalah dunia. Kemudian Nabi mengatakan, walam ta'tihid dunya illa ma qaddiralah, dunia itu tidak pernah datang kepadanya kecuali apa yang telah ditakdirkan untuknya. Orang yang menghabiskan waktu untuk dunia, pikirannya selalu tentang kerja, belum tentu dia kaya dengan itu, belum tentu dia sukses dalam dunianya karena itu. Betapa banyak orang puluhan tahun dia bekerja, puluhan tahun dia menggeluti profesinya, tapi tidak pernah berhasil, tetap aja dalam keadaan miskin. Karena semakin dia rakus terhadap dunia, semakin Allah jauhkan dunia dari dia, biar dia semakin tersiksa dengan hal tersebut. Ya. Maka ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini memberi pelajaran penting bagi kita semua bagaimana melihat akhirat dan dunia yang fana ini. Ya. Kalau kita selalu tentang dunia, kita tidak akan selesai dengan dunia itu. Pasti banyak kepentingan, keperluan, kebutuhan, kesibukan, gak selesai-selesai. Ada orang berpikir, Ustadz, saya selesaikan dulu urusan dunia saya, nanti kalau saya sudah, apa istilahnya, sudah mapan, baru saya enak ibadahnya. Jadi saya sekarang gak usah ngaji dulu, gak usah ibadah dulu, gak usah ini dulu, gak usah itu dulu, saya mau biar mapan dulu, Ustadz. Pada kenyataannya orang yang seperti ini, mapannya enggak, akhiratnya enggak. Iya kan? Maka kalau kita ingin selesai dari dunia ini dengan segala kesibukan dan kepenatannya, harus kita ubah mindset yang ada di kepala kita. Mari kita bersikap zuhud, jadikan akhirat sebagai kepentingan kita. Maka Allah cukupkan dunia kita dan Allah beri akhirat kita. Seperti yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, kalau kita baca biografi sejarah orang-orang terdahulu, banyak orang yang semakin dia zuhud terhadap dunia, semakin dia kaya. Karena dia nggak menginginkan dunia, justru Allah beri dia dunia. Seperti Abdurrahman bin Auf, iya kan?
hartanya nggak habis-habis. Semakin dia bersedekah menghabiskan hartanya di jalan Allah, semakin bertambah hartanya. Ya. Bahkan ada sebagian ulama salaf yang dikenal sebagai orang kaya yang tidak pernah zakat. Karena sebelum datang waktu 1 tahun, ya hartanya sudah dihabiskan di jalan Allah. Sehingga begitu datang waktu 1 tahun, hartanya nggak sampai nisab. Kenapa? Bukan dia habiskan untuk berfoya-foya, tapi dia habiskan, dia sedekahkan semuanya di jalan Allah, sehingga nggak pernah ada zakat untuk dia. Orang kaya yang nggak pernah zakat katanya. Ya, ini dalam makna positif ya. Kalau di kita banyak juga orang kaya yang nggak pernah zakat dalam makna yang sesungguhnya. Memang dia nggak pernah zakat karena nggak peduli dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini masalah yang sangat penting karena makna ini agak bukan agak ya, bahkan memang diselewengkan oleh sebagian manusia kepada hal yang tidak baik. Orang zuhud kalau bajunya compang-camping, ya, kemudian bau, usut masai, ya, dianggap wah ini orang zuhud. Kenapa? Karena bajunya digosok aja udah nggak peduli dia sama dunia. Dia akhirat ibadah terus. Wah ini orang zuhud. Padahal belum tentu. Nanti kalau ada orang yang datang kelihatannya necis, wah ini bukan zuhud nih. Salah. Zuhud itu bukan masalah apa yang ada di penampilannya atau pada harta dan kekayaannya, tapi zuhud itu dinilai apa yang ada di hatinya dalam melihat akhirat ataupun dunia yang fana ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu dulu yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kita hidayah kepada jalannya yang lurus. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.